Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube KSR PMI Unit IAIN Pekalongan. Di video kita kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan komandan baru kita, yaitu Mas Muhammad Bahtiar. Untuk itu kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share video-video kita di semua sosial media yang kalian punya. Oke, langsung saja. Di sini kita udah kedatangan komandan baru kita, yaitu Mas Muhammad Bahtiar. Oke, Mas Bahtiar, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya setelah menjadi komandan gitu? Campur aduk jawab banyak ya. Kalau yang pertama sih memang shock ya, lebih ke shock. Soalnya memang dari kita kan, mungkin bukan cuma saya kalaupun kepilih nanti jadinya shock awal-awal, tapi mungkin seluruh anggota ya. Soalnya memang dari kita semua itu nggak tahu dan nggak ada persiapan kalau nantinya bakal kepilih jadi ketua umum kayak gitu. Awalnya sih shock, cuma setelah dijalani ya pusing senang tetap. Pusingnya gimana? Soalnya kita itu UKK sendiri. Kalau KSR itu kita punya dua induk. Yang pertama itu dari kampus tentunya, dan yang kedua itu kita juga punya induk di cabang, PMI cabang, yaitu PMI Kota Pekalongan. Jadi urusannya double, ke kota, PMI Kota, dan ke kampus gitu. Tetapi tetap ada senangnya. Soalnya senangnya gimana melihat teman-teman anggota, teman-teman kepanitiaan suatu acara itu menjalankan, mungkin dari prosesnya, kumpul-kumpul buat rapat, habis itu pas hari H kegiatan, terus setelah kegiatan ada evaluasi dan sebagainya ya, teman-teman berproses kayak gitu. Saya juga sebagai ketua juga ada rasa kebahagiaan tersendiri lah kayak gitu. Nah, kan tadi Mas Bahtiar ngomong kalau nggak ada pandangan ya. Nah, itu menurut Mas Bahtiar siapa awalnya yang ada pandangan jadi ketua gitu, yang berbakat gitu jadi ketua gitu? Mungkin kalau tahun kemarin banyak ya kandidatnya, soalnya lihat mungkin dari potensi teman-teman yang lain juga mumpuni. Soalnya kalau kandidat cowok yang lain ada Mas Yuda sama Mas Budi itu kan juga kandidat kuat, soalnya mereka juga turunnya Forpis, aktif di kabupaten dan sebagainya. Mungkin seperti itu sih. Terus kenapa Mas Bahtiar pilihnya KSR? Biasanya kan anak-anak cowok gitu pada males ya ikut organisasi yang kesehatan gitu. Apa ada sesuatu gitu yang aku mau ikut KSR gara-gara biar dapat ini, biar dapat itu gitu? Apa? Mungkin kalau kenapa pemilih KSR, sebelum kuliah pun kalau saya sendiri mungkin sudah ada pandangan kalau nantinya kalau kuliah mau ikut KSR. Soalnya kebetulan dulu saya juga PMR di SMK, dan saya rasa juga dibanding organisasi-organisasi lain kayak OSIS, Pramuka, juga ada PASUS seperti itu, saya lebih kenapa saya lebih memilih PMR juga setelah saya jalani. Dulu juga saya sempat ikut Pramuka juga sama mungkin PASUS kayak gitu, tapi saya lebih nyamannya di PMR. Soalnya dasar gerakannya itu yang ya cocok lah sama kepribadian saya sendiri, kan pakainya 7 prinsip gerakan Palang Merah. Mungkin lebih ke itu. Jadi setelah kuliah pun untuk penyesuaian di KSR pun nggak terlalu kaget, seperti itu sih. Berarti lebih banyak pengalamannya di PMR dulunya. Nah, ngomongin tentang pengalaman gitu, pengalaman terseru apa selama ada di KSR yang paling wah aku nggak bakal lupain ini nih gitu? Oke, mungkin banyak sih pengalaman. Banyak pengalaman kegiatan. Cuma kalau pengalaman offline untuk saya di KSR PMI IAIN Pekalongan ini saya rasa masih kurang karena mungkin terbentur sama pandemi. Seperti itu. Kalau pengalamannya sih yang dirasa berkesan sih banyak ya. Soalnya kita juga KSR banyak kegiatan kepanitiaan gitu kan. Seperti contohnya kalau kemarin kita ngadain Youth Volunteer Competition YVC untuk teman-teman PMR.
kebetulan lingkupnya seluruh Indonesia. Itu ada seru lah, ada kita berangkat pagi buat nyiapin segala persiapannya, habis itu menghubungin juri, kita juga mempersiapkan standar buat masing-masing cabang lomba, penilaiannya, grid dan sebagainya itu sama teman-teman sampai ya kalau pulang malam itu udah biasa itulah buat perencanaan. Soalnya kebetulan juga kemarin kita buat tanggal pelaksananya itu langsung runtut gitu. Jadi mungkin persiapannya itu double. Selain menjalankan buat hari ini juga kita harus ada rapat buat persiapan besok dan sebagainya. Itu kalau di internal. Kalau di eksternal mungkin lebih ke penanganan bencana, itu ikut TDP di cabang di PMI Kota Pekalongan. Itu yang namanya bencana kan walaupun pandemi kan nggak bisa memprediksi gitu kan. Apalagi kalau di Kota Pekalongan udah kayak bencana tahunan dan banjir gitu. Itu seru sih ikut serta sama mereka. Soalnya selain dari PMI juga kan banyak pihak-pihak yang terlibat, bahkan dari kepolisian, terutama juga dari BPBD. BPBD pun nggak cuma dari Kota Pekalongan, bahkan kalau tahun kemarin itu sampai Brebes juga ikut serta dalam evakuasi evakuasi di banjir Kota Pekalongan gitu. Ya nggak cuma evakuasi, kita juga mungkin banyak mencicipi di bagian-bagian yang lain kayak di DO, habis itu di pos kesehatan, pos pengungsian, habis itu mobilisasi dan sebagainya. Itu ya pengalaman seru lah bareng mereka gitu. Ada kendala nggak selama jadi anggota gitu? Kalau anggota sih banyak ya kendala. Namanya juga organisasi, kita juga punya setiap anggota punya background tersendiri juga. Intinya lebih ke ya gimana cara kita menyikapinya gitulah. Ya mengertilah keadaan mereka juga, itu kan sebagian dari penyelesaian masalahnya, nanti mau ngambilnya gimana kan tahap-tahapnya seperti itu dulu. Itu kalau dari anggota. Mungkin kalau dari kampus ada beberapa penyesuaian, mungkin terkait standar pelaporan, administrasi dan sebagainya. Itu juga kita tiap tahun kita menyesuaikan karena setiap tahun juga ada perkembangan juga dari kampus. Kalau dari kota, mungkin kendalanya PMI Kota itu ada beberapa ya, soalnya kita juga unit kan dari perguruan tinggi, kita juga nggak cuma di organisasi, tapi juga kita ada akademisnya di kuliah. Mungkin lebih mencocokkan ya waktu senggangnya buat kita ikut serta dalam kegiatan di cabang ini kayak gitu sih. Nah, gimana perubahan apa gitu yang Mas Bahtiar alami waktu jadi anggota sama ketua saat ini? Apa ada perubahan-perubahan yang kalau perubahannya tetap banyak ya. Yang pertama menyangkut tanggung jawab. Soalnya kalau dulu sebagai anggota kita tanggung jawabnya kan, kalau anggota tanggung jawabnya di core divisi tanggung jawabnya ke BPH dan terutama ketua kayak gitu. Jadi tanggung jawab hampir tertinggi itu, walaupun di atas ketua masih ada pembina dan masih kampus atau PMI cabang, tapi kan kalau di struktur kita kan ketua umum kan juga paling tinggi ya, dari mungkin tatanan kepengurusan di mahasiswanya seperti itu. Jadi lebih merasa punya tanggung jawab ke situ. Sampai di keseharian pun kan ibaratnya kayak kita kayak kalau ketua itu kayak membawa nama KSR dimanapun kayak gitu. Walaupun toh yang orang-orang nggak masih tahu kan kalau ini ketua KSR. Iya. Berarti itu jadi kesibukan sehari-hari bisa dibilang. Bisa dibilang seperti itu. Apa ada tanggapan dari keluarga atau teman-teman yang kayak sibuk banget sekarang gitu kayak? Iya, sampai ya biasalah kalau di keluarga biasa dibilang libur kok nggak libur, cuma ngasih pengertian ke keluarga kalau ada kegiatan. Nah, seperti itu. Terus ada nggak harapan buat KSR kedepannya gitu? Kalau harapan mungkin
harapan semua anggota ataupun ketua umum semua organisasi itu sama, pengen organisasi tersebut atau dalam hal ini KSR, pengen KSR itu lebih maju. Nah, kata-kata maju tersebutlah yang masing-masing orang itu beda persepsi mungkin, gitu kan. Ada yang maju lebih unggul dari organisasi lain dan sebagainya itu. Kalau versi saya sih, lebih maju, lebih majunya itu lebih aktif, habis itu lebih lebih baik gitu. Lebih baik lagi, terutama yaitu lebih baik daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Karena kan kalau kita melihat kan setiap tahun tetap ada evaluasi. Nah, gimana tahun berikutnya itu menyikapi, maksudnya memproses evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya itu biar nggak terulang di tahun yang akan datang. Jadinya setiap tahun itu harus lebih baik lagi. Mungkin seperti itu sih. Ada nggak kiat-kiat atau strategi khusus gitu buat maju gitu yang udah disiapin gitu? Oke, kalau mungkin kembali lagi ya tadi, kalau saya menjadi ketua umum juga belum ada persiapan, tapi tetap kesini kan mau nggak mau kan harus tanggung jawab sama amanah yang diberikan gitu kan. Jadi bisa nggak bisa ya saya juga harus aktif gitu, tanya ataupun nyari referensi kegiatan ataupun organisasi lain yang kiranya saya pandang atau kita pandang lebih baik gitu. Ya sepertilah nanti berjalannya waktu nanti akan kelihatan gitu. Kalau buat sekarang sih lebih ke pendekatan kepada anggota mungkin seperti itu. Jadi kalau anggota kenal, anggota dekat sama senior-seniornya, insya Allah kalau ada kegiatan kita koordinasi itu lebih baik lagi gitu. Feel-nya akan ada seperti itu sih. Pendekatan apa nih? Pendekatan dalam hal apa nih? Pendekatan dalam hal kalau saya insya Allah nggak macam-macam cuma ya pengen lebih tahu lah tentang anggota saya gimana. Jadi mungkin lebih ke bakat minat mereka, jadi kita mengarahkan mereka pada suatu kegiatan itu lebih objektif, lebih. Coba ada nggak pesan-pesan untuk anggota muda gitu? Siapa tahu biar ini lebih. Mungkin tetap semangat. Ini masih awal proses buat kalian. Ini masih 3 bulan. Jadinya mungkin beberapa bulan ke depan nanti kalian baru akan terlibat sama kegiatan kita, kepanitiaan kita yang kebetulan kalau di awal masih kita persiapkan untuk lebih ke pembekalan materi buat kalian untuk kedepannya, kegiatan kedepannya. Mungkin lebih seperti itu, dan jangan sampai jangan sampai kalian melupakan kewajiban kalian sebagai pelajar juga, sebagai mahasiswa. Tetap kalian giatlah belajar untuk nilai kalian juga, masa depan kalian. Soalnya di sini KSR itu UKK ekstra kan, jadi lebih nanti ke nomor sekian lah setelah kuliah dan keluarga kalian. Gitu. Kita tetap stay buat kalian. Nah, itu tadi pesan-pesan untuk anggota muda KSR PMI Unit IAIN Pekalongan. Nah, itu tadi hasil bincang-bincang santai kita bersama Mas Bahtiar. Terima kasih Mas Bahtiar udah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang santai. Untuk kalian jangan lupa nantikan podcast kita di video-video selanjutnya, tentunya dengan topik yang lebih beragam dan lebih menarik lagi. Sampai jumpa.